Selamat hari Minggu. Puji Tuhan. Selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memimpin kita, memelihara kita, melindungi kita. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji-muji Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan firman Allah yang terdapat di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Titi baca, kuat. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ya, puji Tuhan, cerita yang sangat menarik dan luar biasa. Ini tentang Zakheus bersama dengan Tuhan Yesus ya. Dan tema kita hari ini adalah dibenci manusia, disambut Allah. Haleluya. Kalau hidup ini tidak ada yang bisa menerima, masih ada Yesus yang siap menyambut Anda ketika Anda benar-benar menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Nah, kita melihat ada beberapa hal yang dialami atau Zakheus ini dalam kehidupannya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dikatakan oleh Alkitab tadi yang kita baca di ayat 2, di situ ada seorang bernama Zakheus, kepada pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Kaya raya tapi tak bahagia, kesepian. Jadi kalau ada orang kaya raya terus nggak bahagia, kesepian, wah itu bahaya itu. Di Jepang ada orang yang kaya raya miliuner, tapi matinya sengsara karena pelitnya, ya. Itu karena pelit. Jadi ditemukan di apartemennya yang mewah itu setelah membusuk karena ya mati dengan segala penderitaannya. Nah, ini Zakheus sangat dibenci oleh karena profesinya, oleh karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai, ya. Kita tahu bahwa pemungut cukai itu kadang-kala suka bermain-main, ya. Ya, kalau misalnya pajaknya 100 juta, kalau kamu mau bermain 50 juta, kadang-kala begitu, ya. Itu menurut apa yang saya dengar, karena dulu ada di sini petugas pajak tapi sudah pindah. Tetapi saya mau katakan dia adalah orang yang jujur dan akhirnya dia dipakai oleh negara ini untuk mempromosikannya jauh lebih baik. Nah, Anda tahu bahwa orang yang kesepian, orang yang tidak bahagia, ingin mencari sesuatu yang bisa mengisi kehidupannya, yang bisa membuat dia bahagia. Kadangkala kalau yang dilakukan kadangkala bisa yang negatif. Bisa lari kepada narkoba, marijuana, ganja, morfin, dan lain sebagainya. Mabuk, pesta, free sex. Untuk apa? Untuk bisa menghilangkan kesepiannya. Tapi, kalaupun bisa, itu hanya sesaat. Kalau Anda mau kaya, tetapi tetap bahagia, Yesus jawabannya. Terima Yesus dalam hidupmu. Jadikan dia menjadi Tuhan.
Jadikan dia menjadi raja. Jadikan dia yang menjadi penuntun kehidupanmu. Engkau akan mengalami sukacita yang besar. Sama seperti nantinya yang dialami oleh Pak Sakeus tersebut. Nah, yang kedua dikatakan oleh Alkitab, itu dia sudah kesepian, tak bahagia. Nah, ketika dia mendengar tentang Yesus, lalu yang kedua tindakan Sakeus adalah Sakeus ingin melihat Yesus. Orang sebagaimana, orang apakah ini? Orang jenis apakah ini? Kan kata firman Allah. Di ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ya, jadi saya bisa bayangkan dia disikut orang, ditendang orang, diapa orang, digeser. Padahal ya dia ingin sekali melihat Yesus itu bagaimana sih rupanya, ganteng atau cakep atau apa gitu. Dia hanya ingin melihat, tidak ada yang lain. Saya yakin dan percaya Sakeus pernah mendengar nama Yesus itu. Itu sebabnya dia ingin melihat bagaimana, apakah Yesus itu, bagaimana rupa Yesus itu, bagaimana dia. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini yang mau saya tekankan. Ketika dia ingin melihat Yesus itu, tapi nggak bisa-bisa, dia berupaya untuk, ya katakan kalau kita lagi keramaian, kita akan berupaya mendesak-desak. Tapi karena dia badannya kecil, orangnya pendek, ya akhirnya dia kalah dengan kumpulan orang ramai tersebut. Tetapi dia tidak kehilangan akal. Dia tidak kehilangan akal, dia berlari ke depan, di mana Yesus akan lewat, dan dia memanjat pohon ara. Wah, jadi dia panjat pohon ara itu dengan harapan dia bisa melihat bagaimana rupanya Yesus itu. Nah, setelah dia berada memanjat pohon ara itu, yang saya mau katakan adalah tanpa diduganya, tanpa pernah dipikirkannya, tapi keinginannya untuk melihat Yesus, keinginannya untuk melihat juru selamat itu, akhirnya mendatangkan sesuatu yang baik bagi dia. Dan Alkitab mengatakan, tiba-tiba Yesus datang ke tempat dia dan berkata, Sakeus turun, aku mau mampir di rumahmu, aku mau makan minum di rumahmu. Wih! Alkitab mengatakan dia segera turun dan menyambut Yesus, menerima Yesus. Waduh, dengan sukacita. Tiba-tiba kesepian yang dialami selama ini digantikan dengan sukacita ketika dia mau menerima Yesus yang tidak diduga-duganya itu. Jadi saya mau katakan kepada Anda, siapapun Anda yang saat ini mendengarkan firman Allah yang ada di luar sana, kalau engkau mengalami kekosongan hatimu, mengalami ketidakbahagiaan, harta tidak akan pernah membawa kita kepada hidup bahagia. Tapi bukan pula harta lalu dibuang-buang, tidak. Satu kali Allah akan tetap meminta pertanggungjawaban tentang penggunaan harta yang kita punya itu. Jadi jangan pikir, memang Alkitab mengatakan orang kaya sukar masuk kerajaan surga karena lebih mudah unta masuk kepada lubang jarum. Kalau secara manusia mana mungkin unta bisa masuk lubang jarum. Itu dulu itu gambaran tentang bagaimana kalau lubang jarum di pintu gerbang Yerusalem itu namanya lubang jarum. Jadi hanya kecil tapi bisa unta masuk. Nah, jadi bisa kita bayangkan ketika Yesus datang dan dia mengatakan, sini turun, aku mau makan, aku mau minum, aku mau nginap di rumahmu. Waduh, senangnya. Orang mulai katakan yang ini yang mau saya katakan itu. Orang bersungut-sungut. Apa orang Yesus ini nggak tahu bahwa itu dia orang berdosa yang suka menyalahgunakan kedudukannya, suka memeras pajak, suka, ya makanya dia menjadi kaya raya, macam-macam lah orang. Orang sangat nggak suka pada Sakeus itu karena sudah
merugikan mereka, pajak dinaikkan dan lain sebagainya, dimakan sendiri sama dia. Lalu yang dipakat itu dia ambilnya pajak yang seharusnya ringan, yang memang ringan itu dibayarkan. Jadi dia minta tambahan. Itu membuat dia sangat dibenci. Tetapi disinilah uniknya Tuhan itu. Tuhan itu nggak pernah membenci siapa-siapa. Tuhan itu menyayangi, mengasihi semua orang. Tuhan ingin mengisi hati setiap orang, mengisi kekosongan hati seseorang, mengisi kehidupan seseorang, supaya kehidupan seseorang itu bisa mengalami transformasi, bisa mengalami terobosan yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan, bisa mengalami terobosan firman Allah, sehingga hidupnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi ketika Yesus diterima oleh Zakeus, dia mengalami sukacita yang sangat luar biasa. Dia mengalami kebahagiaan yang sangat, saya yakin itu belum pernah dirasakan oleh Zakeus. Itu sebabnya dia dengan antusias menerima, walaupun orang lain tidak suka, walaupun orang lain membenci dia. Tetapi dari pertemuannya dengan Yesus, dari penerimaannya akan Yesus, mengubah kehidupannya, mengubah hidupnya untuk mengalami kasih Kristus yang sesungguhnya. Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita semuanya, Yesus tidak pernah menolak siapapun. Pelacurkah itu, penjahatkah itu, kalau engkau mau mengalami Kristus, atau penipukah itu, pembohongkah itu, atau apa saja yang hidup dalam dunia kejahatan, yang hidup dalam mafia, yang dipikirannya hanya ide-ide cabul, ide-ide kotor, ide-ide jahat, Yesus tidak pernah menolak mereka-mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia ingin setiap manusia itu mengalami terobosan. Dia ingin melihat setiap manusia itu mengalami pembaharuan, mengalami hidup baru di dalam dia, sehingga tadinya mungkin tidak berguna menjadi berguna. Kita lihat akhirnya Alkitab mengatakan yang keempat, Zakeus hidup dalam pertobatan. Anda bisa bayangkan, hukum Taurat saja mengatakan begini, hanya kalau dia dendanya 1/5. Dan kita lihat, saya bacakan setelah dia menerima Yesus, apa katanya di ayat yang ke-8. Tapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi setengahnya itu dikasihkan untuk orang miskin. Setengahnya itu kalau ada orang yang menuntut apa yang dilakukannya kepada orang-orang yang keberatan, dia akan bayar 4 kali lipat. Setelah orang menerima Yesus, dia nggak stagnan di situ. Yesus akan terus mengubah hidupnya. Yesus akan terus melakukan terobosan-terobosan. Yang tadinya hartanya disimpan sendiri untuk kepentingannya sendiri, ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia ingin menjadi manusia yang berarti. Kalau Anda ingin berarti, belajarlah berbagi, belajarlah mengasihi. Kalau Anda hanya mengumpulkan untuk Anda diri sendiri, maka saya bisa pastikan Anda tidak akan bahagia. Anda akan terus serakah, Anda akan terus mengalami ketidakpuasan. Anda tidak akan pernah puas. Hati Anda tidak akan pernah puas sebanyak apapun harta Anda. Mau dibilang miliarder, atau mau dibilang triliuner, atau mau dibilang orang terkaya di dunia, dan lain sebagainya. Sama kalau Anda ingat Sam Walton, pendiri Walton Mart itu,
Dia berkata begini, bahwa ketika dia membuka usahanya, ya, itu pegawainya bisa menanamkan saham. Pegawainya dibayar dengan gaji yang memang memadai, sehingga pegawainya itu semangat, antusias. Sama itu seperti Raja Gopal, ya, Raja Gopal dari India. Itu Raja Gopal dari India itu membayar karyawannya cukup limpah. Dia punya restoran makanan dari orang yang tidak mampu, katakan tidak mampu, tapi dia berupaya menjadi seorang dengan berusaha berjualan, ya, dan akhirnya di mana-mana apanya, ya, hotel barapan apa itu saya lupa namanya. Tetapi yang sangat menyakitkan adalah ketika dia bertanya kepada ahli nujum, bagaimana saya supaya bisa menjadi kaya raya? Kamu harus menikah dengan, disebut namanya si Jody apa, lupa saya, itu. Kamu harus menikah dengan dia. Padahal ini sudah bersuami. Dia rusak semua. Dia bunuh suaminya si perempuan ini yang mau diapain ini. Dan dengan segala kekayaannya dia punya, mencoba untuk membebaskan diri dari semua keterikatan itu. Tapi tetap kekuatan hukum, walaupun ya bisa dipertahan 20-an tahun lebih untuk dia tidak masuk penjara. Tapi yang mau saya katakan adalah Raja Gopal tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Dia memang baik. Dia memang suka berbagi. Tapi itu trik bisnis. Hatinya tidak pernah terpuaskan. Yang bisa memuaskan hati Anda adalah Yesus. Yang bisa mengisi hati Anda adalah Yesus. Yang bisa membuat Anda hidup berarti adalah Yesus. Jadi Zakheus ini mengalami pertobatan yang sangat luar biasa. Sampai dia katakan, setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Ada orang menerima Yesus seperti itu, wah, gempar dunia ini. Ya. Gempar. Tidak usahlah Anda menerima Yesus lalu Anda memperhatikan pekerjaan Tuhan. Anda pakai kekayaan Anda untuk membangun pekerjaan Tuhan. Di mana Anda melihat ada rumah-rumah ibadah, tidak peduli gereja apapun. Ya, memang ada si pendeta yang hanya mau untuk dia sendiri. Ya, tapi sama saya katakan, sudah saatnya untuk melakukan terobosan dalam Tuhan. Sudah saatnya. Saya bilang sama anggota saya, kalau Anda mau mendukung siapa saya, silakan dukung. Silakan memberkati hamba Tuhan. Makanya dulu satu anggota saya tapi sudah pindah. Itu suka membantu orang. Suka memberkati orang. Jadi hanya Yesus yang bisa mengubah hati orang ketika Anda menerima Yesus. Kalau Anda tidak menerima Yesus dengan sungguh, saya punya teman, ya. Jadi dia dari latar agama yang lain, lalu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan. Waktu saya melayani dia, ya saya betul-betul ingin dia mengalami terobosan dari Tuhan. Tapi namanya manusia mengalami perubahan. Dia dihasut oleh orang lain, lalu kemudian pindah kembali. Lalu kemudian ketika satu hari saya bertemu, karena saya tetap punya hubungan dengan dia, saya berhubungan bisnis juga. Lalu saya datang kepada dia, dia mengutarakan kekecewaan yang sangat luar biasa. Karena dia dibilang begini, disalah, apa istilahnya itu, dimanfaatkan. Memang dia punya kaya. Akhirnya dia sekarang ini, ya di agama ini ya, di agama ini ya, di apa, semuanya dia bilang begini, semuanya agama baik. Tapi dia nggak pernah pergi-pergi ke mana-mana. Sampai kadang-kala pergi juga bermeditasi. Karena semua bagi dia agamanya baik. Agama itu baik. Memang semua agama baik.
Tapi yang bisa mengisi hati setiap manusia dalam kehidupan yang kekal hanya Yesus. Jangan pernah mencampur adukan. Hidup menerima Yesus tidak berhenti di situ, tapi betul-betul mengalami terobosan seperti yang dialami oleh Zakius itu. Zakius itu mengalami terobosan, lalu mengalami yang namanya hidup dalam pertobatan. Kalau orang hidup dalam pertobatan, yang tadinya dia suka mencaci maki, menggunakan rat, dia akan berubah. Yang tadinya dia suka free sex, dia akan berubah, dia akan bertobat. Dia akan mencari, kalau dia belum punya istri, dia akan cari istri. Ya. Dia tidak akan melakukan apa yang dibenci oleh Tuhan. Dia akan melakukan apa yang dikehendaki, yang disukai Tuhan. Seluruh larangan-larangan dia jauhi. Tapi apa yang disenangi Tuhan, dia lakukan. Itu orang-orang kalau mengalami pertobatan dalam Tuhan. Zakius ini, walau dibenci oleh manusia karena perilakunya atau karena sifatnya yang lama, itu membuat orang tidak suka kepada dia. Tapi Yesus tetap, Allah tetap siap menyambut dia ketika dia datang kepada dia. Jadi ada sebuah dialog begini. Tukang pangkas ateis dan dengan pendeta. Ya. Lalu ketika mereka berdialog sambil mangkas, ya, dia bilang, pendeta ini sambil bersaksi kepada ateis ini, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya hidupmu bahagia. Lalu dia bilang, enggak ada itu Tuhan. Dia bilang begitu kan. Kalau ada Tuhan, kenapa ada orang-orang jahat? Kenapa itu orang-orang itu mengalami penderitaan? Kenapa ada sakit penyakit? Kenapa? Kalau ada Tuhan kan, Tuhan itu kan maha kasih, katanya maha kasih, katanya maha baik. Ya Tuhan itu harusnya ya lakukan aja, sembuhkan semua, bikin kaya semua. Oh gitu. Memang Tuhan itu maha kasih, maha kaya. Nah, terus kemudian pendeta ini bilang, mau enggak menerima? Enggak, saya enggak mau. Karena Tuhan itu enggak ada, bagi dia Tuhan itu enggak ada. Oke. Lalu setelah dia selesai pangkas, dia lalu keluar, lalu dilihat orang gondrong, orang gila yang rambutnya acak-acakan. Oh, enggak ada tukang pangkas. Dia bilang, enggak ada tukang pangkas. Saya ini tukang pangkas. Saya kan baru memotong. Buktinya itu ada yang orang gondrong itu kumal, gimbal lagi rambutnya. Berarti nggak ada tukang pangkas. Saya ada tukang pangkas, saya tukang pangkas. Dia bilang begitu kepada pendeta ini. Lalu kenapa dia seperti itu? Karena dia nggak datang kepada saya. Lalu pendeta ini, demikian jugalah engkau. Kalau engkau datang kepada Yesus, kalau orang-orang itu datang kepada Yesus, Yesus mampu mengubah mereka. Yesus mampu memberkati mereka. Yesus mampu menolong mereka. Yesus mampu menyelamatkan hidup mereka. Jadi harus ada langkah kita menerima. Ketika saya melayani di penjara, sekaligus ingin saya memberkati, tapi melalui khotbah memberkati. Lalu siapa mau datang ke depan ini, saya kasih 20.000 gitu. Ada kadang 20.000, kadang 50.000. Ya, saya kasih 20.000. Nah, pada waktu pertama kali itu orang nggak yakin, nggak percaya gitu loh. Loh, Anda mau datang apa enggak? Mau menerima apa enggak? Akhirnya kebetulan tetangga saya yang di penjara, akhirnya dia dengan langkah datang ke depan dan lalu dia terima. Saya kasihlah karena dia sudah datang, dia datang untuk menerimanya. Nah, lalu setelah dia dikantongi, ini betulan Om. Lu iya. Dia nggak yakin juga setelah saya korban selesai pun, dia pikir saya main-main. Dia tetap mengembalikan uang itu. Tidak, itu milik Anda. Anda sudah menerima. Tadi kan sudah saya tekankan, kalau Anda menerima Yesus, seperti itulah Anda simpan Yesus. Anda taruh Yesus dalam hati Anda, supaya
supaya dia menjadi raja, menjadi Tuhan, sama seperti Sakius ini. Setelah dia menerima, enggak stagnan di situ. Dibiarkannya Yesus berkarya mengubah pikirannya, mengubah hatinya, mengubah pola tindaknya. Sehingga yang tadinya dia serakah, yang hanya mengumpul untuk dirinya, Tuhan ubahkan, dia penuh belas kasihan, penuh dengan kasih. Wah, saya ini, keluarga saya cukup berlimpah untuk makan, berapa tahun pun masih tetap ada gitu ya. Orang di sana, orang-orang susah, orang-orang miskin, belum tentu dia bisa makan. Lalu apa yang terjadi? Orang itu betul-betul membagikan. Sakius betul-betul, orang itu membutuhkan makan. Di mana setengah dari hartaku, setengahnya dipakai untuk membayar orang-orang yang diperas. Oh, luar biasa. Jadi kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Allah, tidak mengalami terobosan, tidak mengalami transformasi, hanya pelit, tetap pelit. Ketika kita menerima Yesus juga, perilaku kita tidak mengasihi, kasar, tetap kasar, ya tidak, itu namanya tidak mengalami terobosan. Orang yang menerima Yesus, dia harus mengalami pertobatan. Kalau dia tidak mengalami pertobatan yang sesungguhnya, makanya pesan Yesus yang pertama apa? Ketika dia melayani, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kalau dalam Roma 4 ayat 17, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi kerajaan Allah soal apa? Soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita. Nah itu. Jadi ada damai sejahtera, ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita yang betul-betul dialami oleh Sakius. Dia mengalami kerajaan Allah turun dalam kehidupannya. Dan saya berdoa supaya Anda yang di sini maupun yang di luar sana, dengan mendengarkan YouTube atau Android Anda akan mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, mengalami kebenaran Yesus, sehingga hidup Anda betul-betul mengalami pertobatan yang sejati. Karena apa? Pertobatan sejati hanya bisa dilakukan oleh Yesus, bukan oleh kekuatan manusia, oleh keinginan manusia, bukan. Tapi hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Karena kita tidak berdaya mengatur diri kita ini. Setan begitu kuat untuk menggoda kita. Keinginan mata, keinginan daging, keinginan keampuhan hidup, itu terus memonitor kehidupan kita. Kalau kita tidak bersama dengan Yesus, kita tergilas. Itu sebabnya mari kita belajar seperti Sakius. Walaupun dia dibenci oleh masyarakat, oleh karena pekerjaannya, tetapi ketika dia mengalami Yesus dalam hidupnya, saya yakin masyarakat akan bersukacita. Orang-orang miskin akan bersukacita. Orang-orang tadi yang diperas tadi dengan pajak, itu mereka akan, wah, betul-betul Sakius luar biasa. Nah, pengalaman itu saya juga ingin, pasti akan menjadi sebuah kesaksian yang sangat luar biasa, menjadi kesaksian yang dahsyat. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, sehingga kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Jadi kalau Anda mengatakan, aku ini kok dibenci orang, datanglah kepada Yesus. Aku ini gak disukai orang, datanglah kepada Yesus. Nanti Tuhan yang akan mengaturnya, Tuhan yang akan menolong Anda. Kalau Anda menerima Dia, Tuhan akan mengubah hidup Anda, dan Anda akan mengalami transformasi, hidup baru. Kalau Anda sudah hidup baru, pasti Anda juga akan disukai dan disenangi orang. Mengapa orang tidak suka? Karena dosa dan pelanggaran kejahatan yang kita lakukan. Karena sifat-sifat mementingkan diri sendiri, sehingga kita tidak disenangi orang. Jangankan orang lain, kita keluarga saja, kalau hanya anak-anak kita, hanya kepentingan mereka saja, kita sebagai orang tua pun akan marah. Karena itu bukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya itu kita harus mengalami terobosan sama yang seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Nah, kita akan berdoa dan kita akan tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat firman Allah. Sakius sekalipun dibenci, tetapi disambut oleh Allah. Karena hatinya mengalami kesepian, tidak bahagia, dia ingin melihat Tuhan, lalu ia menerima Tuhan, lalu Tuhan mengubah hidupnya, dia mengalami pertobatan, dan akhirnya dia menjadi manusia baru dalam Tuhan.
yang sampai berkata, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin, dan setengahnya lagi akan kuberikan untuk membayar 4 kali lipat kepada mereka-mereka yang pernah kuperas. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Sakyus mengalami tekanan batin yang sangat luar biasa. Tapi ketika dia menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia mengalami terobosan. Terpujilah Engkau. Dan kami percaya ada banyak kami yang seperti Sakyus ini Tuhan. Tuhan tolonglah supaya mereka yang hidup, yang mungkin seperti Sakyus ini, Tuhan tolong supaya mereka mengalami terobosan dalam langkahnya mudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Tuhan akan mengerjakan yang dahsyat, terobosan-terobosan, sehingga dia menjadi manusia yang berguna. Karena ketika orang disebut manusia yang berguna adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain. Kalau dia hanya memberikan manfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, itu bukanlah orang yang yang baik. Tapi ketika dia bermanfaat bagi keluarganya, bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa negara ini, maka dia disebut orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang penuh dengan belas kasihan. Terima kasih Bapak. Bangsa dan negara kami, presiden kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong para pejabat, para bupati, para menteri, para pejabat, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, dari Sabang sampai Merauke, dari Mengas sampai Pulau Rote diberkati oleh Tuhan. Juga Tuhan Yesus berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun ada. Biarkan menjadi saluran berkat Tuhan, biarkan menjadi terang Tuhan, biarkan menjadi garam Tuhan untuk menggarami, menerangi Indonesia. Gereja-gereja Ars Nasional kami serahkan dalam tangan Tuhan. Gereja Pantai Kosta juga kami serahkan, sidang jemaat Tuhan yang belum sempat hadir bersama dengan kami juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Dan kami percaya kasih Tuhan tetap menyertai. Bagi Anda yang mengalami sakit, ya, taruh di tangan di tempat yang sakit. Saya mau berdoa bagi Anda bahwa Tuhan mampu menolong Anda ketika Anda punya iman. Kapanpun Anda mendengar acara ini, saya mau katakan kepada Anda, Yesus masih tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya telah diberikan bagi gereja Tuhan, bagi orang-orang percaya, termasuk bagi Anda kalau Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan izinkan saya berdoa bagi Anda untuk menuntun Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Tuhan Yesus, aku sadar aku orang berdosa. Aku penuh dengan kejahatan, kelicikan, dan lain sebagainya yang menyakiti hatimu. Tapi hari ini saya datang kepadamu. Ampuni segala dosa-dosaku. Sucikan hatimu, hati hambamu ini. Sucikan kami semuanya, para pemirsa yang mendengarkan ini. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang aku membuka hatiku untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku yakin dan percaya saat ini aku telah memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus aku berdoa. Dan bagi Anda yang mengalami keterikatan akan dosa, taruh di tangan Anda di tempat, di dada Anda. Berserulah kepada Tuhan. Kalau Anda terikat akan narkoba, akan prisek, akan hal-hal yang jahat yang bertentangan menjadi kelemahan hidup Anda, Yesus katakan segala sakit, penyakit, dan kelemahan sudah ditanggung oleh Dia. Jadi jangan biarkan kelemahan itu, lingkaran setan itu menguasai Anda. Taruh di tangan, tempat di tangan di dada. Izinkan saya berdoa bagi Anda. Terima kasih Bapa di surga bagi mereka yang ditaruh tangan mereka di dada, yang memiliki kelemahan dalam kehidupan, sehingga mereka berjalan dalam lingkaran setan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang terikat akan narkoba, prisek, kejahatan, dan lain sebagainya, penipuan, di dalam nama Yesus, mari Engkau mengubahkan hidup mereka. Isi hati mereka Bapa, sama seperti Engkau mengisi hati Sakyus, isi juga hati mereka, sehingga mereka mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Karena kami tahu ketika orang mengalami sukacita yang benar-benar mengalami sukacita dari Yesus,
maka mereka akan menuju kepada pertobatan yang sesungguhnya. Karena Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup orang-orang yang menerima Engkau. Terima kasih Bapa di surga, dan kami percaya Tuhan melepaskan mereka dari segala kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa mereka. Dalam nama Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan umat-Mu juga diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.